Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Novianti. Saat ini saya bersama dengan rekan guru saya, dan sekaligus beliau ini adalah senior saya di NGMP Komisariat Pemanukan. Silakan Ibu perkenalkan diri. Terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Haryati. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sukasari kelas 7, 8 dan kelas 9 dengan mata pelajarannya PAI Pendidikan Agama Islam, dan saya jadi anggota Komisariat Kormi 5 di MGMP PAI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan penyebab rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Nah, menurut Ibu, apa saja sih yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah pada mata pelajaran PAI? Baik, kalau menurut saya sendiri yang cantik, untuk mata pelajaran PAI mereka anak atau siswanya rendah itu motivasinya berbagai faktor. Di antaranya salah satunya faktor tadi kondisi fisik siswa tersebut, ya, misalkan anak tadi sakit atau ada yang dirasa, sehingga ketika ada yang dirasa otomatis dia tidak termotivasi untuk belajar, gitu ya, karena ada sesuatu yang dirasakan. Kemudian yang kedua adalah tadi kondisi kelas, ya, kondisi lingkungan kelas tentunya. Ketika kelasnya berantakan, acak-acakan, otomatis itu berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa atau anaknya. Ya, sebaiknya dibereskan dulu supaya anak-anak semangat belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas ini sangat penting juga, karena ketika ada kesepakatan kelas biasanya itu dari siswa, ya, jangan dari kita. Biarkan anak mengeluarkan pendapatnya ketika ada kesepakatan kelas, ditulis, kalau bagus nanti ditempel, supaya dia merasa oh itu adalah kesepakatan bersama. Berarti dia harus mengikuti, mentaati kesepakatan kelas. Insya Allah dengan kesepakatan kelas, kondisi kelasnya atau ketika motivasi belajar anaknya lumayan akan berpengaruh, ya. Terus selanjutnya tadi dengan metode pembelajarannya, atau metode. Jadi ketika mau mengajar mata pelajaran PAI, dari rumah kita persiapkan metode yang bagus apa. Kalau metode pembelajaran kurang bervariasi, itu juga akan membosankan, ya. Jadi harus ada variasinya, gitu. Nah, terus selanjutnya materinya menarik, dibikin menarik, gitu ya. Meskipun materi itu biasa-biasa, tetapi ketika dibikin menarik dengan tadi ditambah dengan metode pembelajaran yang menarik, insya Allah anak akan termotivasi belajar, menjadi semangat, gitu. Oh, ini berbeda dengan biasanya, gitu. Ketika metode materinya menarik, dibikin semenarik mungkin, gitu. Tidak membosankan, gitu. Kemudian selanjutnya kepribadian gurunya. Nah, ketika kepribadian gurunya jutek, gitu ya, atau misalkan marah-marah atau kurang baik ketika menghadapi siswa, kan di kelas itu siswa itu bermacam-macam, ya, misalnya karakternya itu kan macam-macam, kadang menjengkelkan kita. Nah, bagaimana sikap kita ketika menghadapi anak yang tadi kadang yang tidak memperhatikan, atau misalkan ada yang jahil atau segala macam, begitu. Tapi insya Allah dalam kesepakatan kelas, insya Allah tadi bisa bisa ditolerir, ya. Kemudian sumber belajar. Nah, sumber belajar ini sangat berpengaruh. Ketika sumber belajarnya tidak lengkap, misalkan ada satu siswa yang tidak punya buku atau tidak ada buku sumber belajarnya, gitu ya, dia akan itu berpengaruh terhadap siswa yang lain, gitu. Mungkin dia jadi males, gitu, kelihatan murung, gitu. Karena apa sih yang harus diperhatikan? Karena sumber belajarnya juga tidak ada. Dan gitu menurut saya. Ada yang kurang? Nanti tadi kondisi fisik, kondisi lingkungan, Ya. kesepakatan kelas, metode pembelajaran, kepribadian guru, dan sumber belajar.
Berarti ada 6 ya Bu ya. Ya. Ada lagi apa ya? Barangkali tadi ada media media pembelajarannya dibikin semenarik mungkin. Media, jadi antara materi, metode dan media itu harus serumpun gitu. Kalau materinya seperti ini, kira-kira yang cocok digunakan metode apa? Nah gitu. Metodenya apa? Kemudian media pembelajarannya juga ya harus menarik gitu, supaya anak termotivasi dan semangat belajarnya. Kemudian materinya juga menarik ya. Tadi materi, ketika materinya menarik, tidak membosankan, insya Allah artinya anak akan termotivasi belajarnya. Berarti ada 8 ya Bu. Ya, ada 8. Kondisi fisik siswa kurang stabil, kondisi lingkungan kelas kurang mendukung ya. Kemudian kesepakatan kelas juga tidak ada, metode pembelajaran kurang bervariasi, kepribadian guru juga kurang baik, terus sumber belajar yang terbatas, kemudian media pembelajaran kurang menarik, dan yang terakhir materinya membosankan. Berarti itu saja Bu, ada 8. Ya, menurut saya sih ada 8 faktor penyebab anak kurang termotivasi dalam pembelajaran PAI. Apalagi yang namanya pendidikan agama Islam berbeda dengan materi mata pelajaran yang lain. Misalkan ada pelajaran seni budaya, misalkan atau pelajaran PJOK yang bisa keluar, itu kan keluar dari tempat gitu kan, itu biasanya anak lebih cepat itu gitu ya, nggak bosan seperti kalau PJOK gitu kan. Kalau pelajaran-pelajaran ya seperti pendidikan agama Islam, kalau tidak dibikin menarik ya akan rendah motivasinya. Ya tadi faktor-faktor tadi juga yang di belakang itu saja. Terima kasih Ibu, mungkin cukup sekian wawancara kita ya. Sekian wawancara saya dengan Ibu Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.